Baik, kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sahur, selamat berbuka puasa, dan selamat yang baik untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman ya, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam perkuliahan kali ini. Nah, teman-teman, di mata kuliah Teori dan Filsafat Politik kali ini, kita sudah mulai masuk pada tataran yang lebih teknis, tataran yang lebih lebih mengerucut terhadap pemaparan mengenai gambaran teori politik dari tokoh-tokoh penting. Nah, untuk pertemuan kali ini saya pengen menjelaskan sedikit tentang pemikiran politik dari Niccolò Machiavelli. Di bukunya Il Principe atau Sang Pangeran, Machiavelli itu menyampaikan beberapa resep-resep bagaimana cara berpolitik agar tujuan yang diharapkan segera tercapai. Nah, cuman teman-teman, mungkin bagi teman-teman sebelum masuk ke FISIP, sebelum masuk ke ilmu pemerintahan, itu kan selalu mendengar selentingan-selentingan bahwa wah, politik itu kotor, politik itu busuk, politik itu penuh muslihat, dan lain sebagainya. Saya sudah jelaskan di awal, teman-teman, bahwa pada prinsipnya politik itu merupakan sebuah kesepakatan atau sebuah cara antara penguasa yang dikuasai, yang diikat oleh sebuah produk hukum untuk mencapai tujuan bersama. Nah, politik itu merupakan salah satu caranya. Nah, bentuknya seperti apa memang beragam dan bermacam-macam. Sayangnya memang cara-cara yang kurang baik inilah yang kemudian digeneralisir bahwa politik itu kotor, busuk, dan lain sebagainya. Nah, hari ini teman-teman, saya akan menunjuk satu tersangka atau satu orang yang seharusnya paling bertanggung jawab mengapa politik itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor, busuk, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan jelaskan secara nggak detail-detail banget sih sebenarnya. Cuman saya akan gambarkan poin-poinnya saja, poin-poin yang penting dari apa yang dianjurkan oleh Niccolò Machiavelli dalam implementasi atau praktek berpolitik versi dia. Nah, izin saya ingin menyampaikan slide untuk teman-teman ya. Nah, oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi isi kepala dan menjadi anjuran Niccolò Machiavelli, saya ingin memperkenalkan sedikit dulu sama teman-teman tentang siapa sih itu sebenarnya Niccolò Machiavelli dan apa itu karyanya. Nah, pada prinsipnya teman-teman, karyanya itu adalah Il Principe atau Sang Pangeran. Itu merupakan buku panduan untuk meraih kekuasaan. Buku panduan untuk meraih kekuasaan. Nah, teman-teman, istilah Machiavellian digunakan bagi orang yang suka menipu dan selalu berbohong untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, kan sudah mulai tergambar sedikit kenapa saya menjadikan Machiavelli ini sebagai salah satu orang yang harusnya paling bertanggung jawab dalam menyeret politik menjadi sesuatu yang kotor dan busuk. Nah, tapi teman-teman, sekedar informasi, trivia buat teman-teman, bahwa pada prinsipnya buku Machiavelli itu digemari oleh tokoh-tokoh besar dunia. Salah satunya adalah Napoleon Bonaparte. Kita tahu sendiri bahwa Napoleon Bonaparte adalah tokoh besar yang hampir menguasai seluruh Eropa dengan Prancisnya. Kemudian juga ada Otto von Bismarck, bapak revolusi di Jerman tahun 1871. Kemudian juga ada Louis XIV, Raja Prancis. Dan yang paling mencengangkan itu adalah Adolf Hitler, teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya dan pernah mendengar ya Adolf Hitler itu siapa. Salah seorang pimpinan Nazi, veteran Perang Dunia Pertama yang kemudian terjun ke dunia politik, berhasil menang dan kemudian memimpin Jerman untuk menjadi pionir Perang Dunia Kedua, Holocaust, dan peristiwa mengerikan lainnya yang ditriggerkan oleh dia.
Selain Adolf Hitler, ada juga Mao Zedong atau Mao Zedong, salah satu pemimpin revolusioner komunis Cina, dan terakhir juga ada Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet setelah sepeninggal Lenin. Nah, kita bisa lihat semua bahwa penggemar-penggemar buku Machiavelli ini adalah tokoh-tokoh yang memang tokoh besar, pernah mencatatkan sebuah peristiwa penting dalam sejarah dunia, tapi dalam tanda kutip, mereka-mereka ini juga mereka yang dikenang sebagai pemimpin-pemimpin yang sadis, tricky, dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang-orang seperti ini buku bacaan favoritnya adalah Machiavelli? Nah, yuk kita gali bersama bagaimana sih sebenarnya isi kepala dari Niccolo Machiavelli. Menurut Machiavelli, teman-teman, dalam bukunya The Il Principe, jika Anda memimpin, Anda itu memerlukan kekuasaan. Jika Anda memimpin, Anda itu memerlukan kekuasaan. Itu merupakan teori dasar dalam politik, ya teman-teman. Nah, jika Anda menginginkan kekuasaan, inilah yang harus Anda lakukan. Kita mulai pada poin pertama. Poin pertama adalah main kotor pun jadilah. Perbuatan kejam, curang, dan irreligius itu meningkatkan martabat penguasa baru dalam sebuah negara saat kemanusiaan, ketangguhan, dan agama itu tak punya kekuatan lagi. Jadi buat Machiavelli, ketika hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ketika hal-hal yang berkaitan dengan agama, kemudian keperkasaan-keperkasaan yang ada dalam diri negara itu sudah lemah atau tidak memiliki kekuatan yang kuat lagi, halal buat para pemimpin atau calon pemimpin untuk melakukan perbuatan yang kejam, curang, dan irreligius. Nah, jadi perlu digarisbawahi teman-teman bahwa dalam Niccolo Machiavelli, dalam pemikiran Niccolo Machiavelli, moral itu urusan kesekian. Buat Machiavelli, tujuan utama itu harus dicapai apapun caranya, termasuk berbuat kejam, curang, dan irreligius. Nah, ini yang kerap digunakan oleh pemimpin-pemimpin besar seperti Joseph Stalin dan lain sebagainya. Stalin, seperti yang teman-teman ketahui, menguasai Uni Soviet setelah Lenin berkuasa. Setelah runtuhnya SAR, kita ketahui bahwa gereja-gereja itu kan bukan dirazia, dijarah, gereja-gereja dijarah, kemudian ditutup. Bahkan Lenin mengumandangkan bahwa agama itu merupakan candu sebagai implementasi ajaran Marx sebelumnya. Kalau Marx itu melihat bahwa agama itu candu karena membuat perjuangan lemah, masyarakat itu cenderung hanya berdoa tanpa melawan, pasrah, dan lain sebagainya. Nah, Lenin lebih ekstrim lagi. Lenin menilai agama itu menghalangi orang. Gitu. Nah, Lenin menganggap bahwa agama itu menghalangi. Dan dia bersikap reaktif terhadap agama. Nah, ini diterusin sama Joseph Stalin. Tidak hanya itu, Joseph Stalin juga kemudian menyingkirkan semua oposisi-oposisi atau orang-orang yang mengkritisi partai pada saat itu. Kepemimpinan Stalin pada saat itu terkenal dengan kamp konsentrasi Gulag. Jadi siapapun yang mengkritisi, siapapun yang siapapun yang kemudian ya intinya ngotak-ngatik pemerintah lah seperti oposisi gitu, mereka pasti akan dipekerjakan paksa di Gulag. Salah satu tokoh yang besar itu Leon Trotsky. Leon Trotsky itu adalah seorang pemikir besar komunis. Salah satu buku yang dia atau salah satu karya yang dia terbitkan itu adalah pemikiran berjudul Revolusi Permanen. Nah, teman-teman, karena Trotsky ini merupakan pengkritik utama dalam kepemimpinan Stalin, Stalin kemudian dengan KGB-nya atau Dinas Intelijen Uni Soviet pada saat itu ngejar Trotsky. Sampai-sampai Trotsky lari ke Meksiko pun ketemu. Akhirnya kepalanya diparang, dibedong, dan Trotsky tewas seketika. Nah, itulah bagi Stalin perbuatan kejam, curang, dan irreligius itu ya wajar-wajar aja untuk memperoleh atau bahkan mempertahankan kekuasaan. Main kotor pun jadilah. Nah, poin yang kedua adalah realistis.
Artinya, nasihat untuk menjadi baik itu adalah sampah yang berbahaya. Itu yang dikatakan oleh Machiavelli. Bukan kata saya ya, yang dikatakan oleh Machiavelli. Nasihat untuk menjadi baik adalah sampah yang berbahaya, karena membuat diri kita tidak berkembang karena terkungkung kesolehan semua. Wah, ini nih poin penting yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya analogi pemikiran ini bisa kita lihat kalau teman-teman ngobrol sama orang-orang di Jakarta deh. Saya punya teman-teman di Jakarta itu hampir, nggak semua sih, tapi hampir semua itu struggling dengan kompetitif. Ada kalimat menarik yang disampaikan oleh teman saya. Di sini itu, kalau kita nggak keras, kepala kita yang diinjak. Saya menangkap bahwa ketika kita lemah, ketika kita angguk-angguk saja, kemudian ketika kita jujur mungkin, maka kemudian kita nggak akan kemana-mana. Nah, makanya menurut Machiavelli, udahlah quotes-quotes motivasional, kemudian quotes-quotes yang mendayu-dayu dan lain sebagainya itu sampah buat Machiavelli. Karena pesan-pesan atau nasihat untuk menjadi baik itu malah melemahkan kita, kata si Machiavelli. Membuat diri kita tidak berkembang karena terkungkung kesolehan semua. Dan ini nih yang paling menarik dari Machiavelli, bahwa kita itu tidak dapat membuat senang semua orang. Dunia ini kompleks, sehingga kita harus bertindak berdasarkan itu. Kita harus bertindak berdasarkan situasi dan kondisi. Bagi Machiavelli, nggak mungkin semua orang disenangi. Makanya kalau ada salah satu kalangan yang disikat habis oleh Machiavelli, ya wayana, itu merupakan konsekuensi politis. Karena sekali lagi, memang tidak bisa kita membuat semua senang. Ya, bisa kelihatan deh teman-teman dari apa yang bilang Jokowi sekarang kan. Dalam hal BBM saja teman-teman, kita kan jengkel bukan main ya kalau Pertalite naik, atau apalagi Pertamax sekarang 12.000. Kita jengkel bukan main. Tapi di sisi lain ya pemerintah juga mungkin pusing teman-teman. Pusingnya apa? Minyak dunia kan harganya nggak segitu. Di Amerika Serikat saja saat ini, tahun 2022 ini, di bulan April ini, bensin itu kurang lebih sekitar 18.000 per liter. Di Jerman lebih gila lagi, 1 liter itu 35.000. Nah, kita sekarang Pertamax masih 25.000, masih 12.000. Pertalite bahkan 7.600. Anda bisa bayangkan berapa triliun uang yang dibakar. Bahkan katanya hampir sekitar 200 M setiap harinya Pertamina itu memberikan subsidi untuk BBM seluruh warga. Itu konsekuensi yang diambil oleh pemerintah. Mereka menekan kesejahteraan dengan konsekuensi bahwa Pertamina akan terus merugi, dan merugi. Nah, buat Machiavelli pasti nggak senang dengan kebijakan seperti itu. Bagi Machiavelli, ya nggak bisa kita buat senang semua orang. Kalau memang BBM dunia itu segitu, ya udah aja. BBM-nya segitu. Ada yang protes, basmi. Nah, gitu kalau Machiavelli. Ya, jadi bagi dia itu tidak dapat membuat senang semua orang. Jadi kebijakan itu harus berdasarkan kepada kompleksitas dunia, di mana situasi dan kondisi itu menjadi indikator utama. Nah, ini poin berikutnya adalah bantulah kelompok lokal Anda yang lemah. Kaum lemah itu kalau konteksnya sekarang itu rakyat kecil. Kaum lemah tidak akan mewarisi bumi. Tetapi jika mereka menjadi sekutu Anda, kemungkinan mereka membantu Anda untuk mewarisi itu bagi mereka. Terbuktilah sekarang oligarki dan lain sebagainya. Ketika seorang pemimpin berhasil menyentuh hati rakyat, pasti rakyat akan melakukan apapun demi si pemimpin itu sendiri. Nah, makanya teman-teman nggak usah heran kenapa ada buzzer, kenapa ada Denny Siregar, kenapa ada Ade Armando, dan lain sebagainya.
kita nggak tahu ya apa yang diberikan pemerintah kepada mereka sehingga mereka mati-matian membela apapun kebijakan yang dilakukan oleh rezim Jokowi sekarang. Nah, itu merupakan salah satu ekspresi bahwa ternyata pemimpin itu bisa menyentuh atau bukan mengambil hati rakyat juga, ya, itu terlalu indah. Itu adalah contoh bagaimana pemimpin berhasil merangkul golongan-golongan tertentu untuk mencapai tujuannya. Kalau konteksnya Machiavelli itu adalah bagaimana rakyat kecil membantu mewarisi bumi bagi mereka. Kelompok lemah bagi Machiavelli itu harus diprioritaskan karena orang kuat yang kita bantu adalah ancaman. Nah, ini yang perlu juga digarisbawahi oleh teman-teman. Mereka hanya membantu Anda ketika ada sesuatu di dalamnya bagi mereka. Di mana dalam suatu kondisi mereka itu bisa balik menikah. Nah, itulah makanya kenapa para politisi itu cenderung, bukan politisi, para pakar politik itu cenderung mengkritisi bagaimana koalisi pemerintah sekarang itu sangat gemuk. Pada akhirnya apa? Teman-teman bisa lihat bagaimana wacana 3 periode yang sebenarnya bukan dari Jokowi keluarnya itu kan munculnya dari partai-partai koalisi, ya nggak? Muhaimin Iskandar yang bilang. Kemudian ada ya Zulkifli Hasan, bukan bagian dari koalisi, cuman ya dia juga salah satu bagian. Kemudian ada juga dari Golkar, Erlangga Hartarto, ada juga dari Luhut Binsar Panjaitan, Lord Luhut. Nah, itu juga bagian dari gambaran bagaimana orang kuat sekitar kita itu juga merupakan ancaman. Makanya buat Machiavelli, bantulah kelompok lokal yang lemah. Nah, kemudian poin berikutnya adalah buang orang lama. Artinya, jika Anda ingin melakukan perubahan, jangan harap orang-orang sejahtera di bawah rezim lama membantu Anda. Jika Anda ingin melakukan perubahan, jangan harap orang-orang sejahtera di bawah rezim lama membantu Anda. Anda perlu membenturkan kepala mereka dan memberikan kekuasaan pada orang-orang yang mendukung Anda. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Lenin ketika Uni Soviet berdiri. Seluruh pimpinan kekaisaran Tsar itu dibantai habis sampai ke anak-anaknya. Karena mereka tidak mau Tsar bangkit lagi untuk membalaskan dendam dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Lenin dalam mengimplementasikan teori Machiavelli. Nah, teman-teman, ini juga yang menjadi kesalahan kaum reformis di tahun 98. Ketika reformasi bergulir, yang turun kan cuma Soeharto. Yang turun cuma Presiden Soeharto, tapi kan kroni-kroninya itu ya masih aja hilir mudik bolak-balik di lingkungan pemerintahan. Nah, pada akhirnya tidak ada revolusi yang reformatif. Makanya Gus Dur kan mengkritik kalau misalnya keadaan sekarang itu ya salahin para aktivis-aktivis 98 itu. Kenapa mereka melakukan reformasi yang tidak reformatif? Karena apa? Satu, mereka tidak membawa ide baru tentang sistem pemerintahan, kecuali demokrasi dan lain sebagainya. Kedua, pengawasan terhadap orang-orang lama itu longgar. Jadi masih ada aja orang-orang lama yang bolak-balik memerintah. Nah, kita ambil contoh Wiranto. Wiranto kurang dekat apa sama rezim Orde Baru, kan? Bahkan pada saat itu menjadi Panglima ABRI ketika 98 berbunuh. Prabowo kurang mantu apa tuh? Itu kan mantunya Soeharto. Tapi sekarang mencalonkan diri, kalah, tapi tetap jadi Menteri Pertahanan. Dan juga banyak tokoh-tokoh lain yang kiranya masih bercokol sampai saat ini, yang dulunya juga dekat dengan kroni-kroni, sekarang juga masih berkontribusi. Nah, Machiavelli itu nggak suka yang kayak gitu. Bagi Machiavelli, orang lama itu harus dibuang. Nah, poin berikutnya adalah jangan hanya dibicarakan, tapi lakukan. Tunjukkan kepada masyarakat dengan aksi nyata. Penculikan dan pembunuhan perlu dijalankan tanpa perlu diwacanakan. Sebagai peringatan bahwa tidak ada seorang pun aman kalau membahayakan pemerintah. Ini yang kemudian dijalankan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1990. Petrus itu 1982 sampai 88 kalau nggak salah.
Ini yang dilakukan oleh Soeharto pada saat itu. Soeharto tuh nggak banyak ngomong, tapi ketika garandeng orang-orang atau garandeng kelompok tertentu, ciduk, bungkus, talian, buang ke sungai. Nah, Machiavelli itu pasti senang lihat apa yang dilakukan oleh Soeharto. Nah, Soeharto, ini teman-teman, kenapa sekarang dan dulu itu keamanannya cenderung berbeda secara signifikan, teman-teman. Zaman Soeharto dulu, teman-teman, itu nggak ada local strongman, itu nggak ada lokal hero yang cenderung condong ke premanisme, itu nggak ada. Karena zaman dulu sekitaran 82 sampai 88 itu orang yang bertato itu akan mendapat serangan penembakan misterius. Orang yang bertato, hanya saya selalu bilang di berbagai kelas, di berbagai forum, you bisa bayangkan Yonglek hidup di zaman Soeharto tahun 82. Wah, nggak akan itu dia nge-rap. Ini ada tangga, ini ada apa, sama bad boy, nggak akan ada dia kayak gitu-gitu. Karena apa? Keburu dihantam oleh peluru oleh rezim Soeharto, karena bertato itu sendiri. Zaman dulu preman-preman pasar ketika meresahkan, si pedagang pasar punya dekengan di TNI, besoknya hilang. Gitu. Nah, makanya dulu teman-teman, kekuatan terbesar itu terpusat di pemerintah. Pemerintah itu preman terpusatnya pada saat itu secara kasar. Nah, sekarang beda, teman-teman. Soeharto runtuh, premanisme tercerai-berai. Premanisme tercerai-berai. Nah, makanya sekarang setiap daerah itu punya jagoannya masing-masing. Dan nggak ke-handle, teman-teman. Udah nggak tahu lagi bohirnya siapa, karena ya udah tersebar secara luas, tidak terpusat lagi seperti zaman dulu. Nah, makanya kadang kan ada perang antar ormas, kemudian perang antar geng yang tidak bisa dihindari, yaitu konsekuensi logis dari adanya premanisme yang tidak terkoordinir. Nah, itu yang dilakukan oleh Soeharto sebagai implementasi teori Machiavelli. Nah, selanjutnya adalah tegaklah untuk kuat. Jika Anda ingin melukai seseorang, lukai mereka sedemikian rupa sehingga mereka jadi musuh Anda. Buat sampai mereka tidak terlalu banyak merugikan atau melukai Anda, bahkan hanya untuk sekedar membalas. Jadi Machiavelli ini sama seperti strategi perang von Clausewitz, habis-habisan. Jadi you kalau mau nyerang ya habisin total. Serang secara total. Jangan tanggung-tanggung kalau melukai seseorang, tuh lukai mereka sedemikian rupa sampai mereka tidak punya kemampuan untuk membalas. Ya, jadi jangan pernah memaafkan musuh Anda, jangan memberikan kesempatan kepada musuh Anda, karena sampai kapanpun dia akan punya kesempatan untuk balas dendam. Nah, Machiavelli ini kalau lihat Jokowi rangkul Prabowo nih, wah, diludahin tuh Jokowi. Karena apa? Karena bagi Machiavelli, ketika musuhnya malah dirangkul, itu malah jadi lelucon. Nah, ini bakal habis nih. Bagi Machiavelli, tegaklah untuk menjadi kuat. Kalau sadis, sadis sekalian. Jangan tanggung. Nah, kemudian juga ada poin yang penting, yakni bangun kesombongan yang mencekam. Walau Anda tidak memiliki kekuatan sebenarnya, buat seakan-akan Anda memiliki kekuatan. Ketika terjadi kekejaman yang harus dilakukan demi kebaikan yang lebih besar, kemampuan Anda untuk melanjutkan pada apakah tindakan kejam dilakukan dengan baik atau buruk. Nah, jadi kalau mau jahat, jahat sekalian, tapi mainnya bersih. Atau kalau misalnya mau jahat, jahat sekalian dan main kotor, ya udah konsisten di situ. Kalau you mau kejam kayak Stalin, lakukan seperti apa yang dilakukan Stalin. Sadis, dia memperlihatkan kepada rakyatnya bahwa dia adalah pemimpin yang kejam, siapapun tidak bisa melawan, dan lain sebagainya. Kemudian, jika Anda mau menjadi pemimpin yang dicintai rakyat, tapi tidak suka dengan oposisi, main bersih. Main bersih. Artinya, ke rakyat merangkul, tapi ke oposisi culik-culikin. Nah, kayak gitulah. Jadi, jika teman-teman udah pernah nonton Godfather, nah itu yang dilakukan oleh Don Corleone.
Corleone itu kepada kerabat-kerabatnya itu sayang, melindungi, bahkan ke kucingnya juga ngelus dan lain sebagainya. Tapi ke musuhnya, sekali sakit hati sama orang, nggak butuh 1 hari 2 hari, besoknya itu udah langsung tinggal main. Nah, bangun kesombongan yang mencekam. Kemudian juga jangan pernah menguji lagi. Setiap orang itu bersedia mati untuknya ketika kemungkinan mati masih sangat jauh. Berbahaya menguji kesetiaan orang, dan itu hanya dapat dilakukan 1 kali. Nah, jadi teman-teman, jangan pernah menguji kesetiaan orang, karena kesetiaan orang itu bagi Machiavelli itu harus, komitmennya itu harus dilihat sekali seumur hidup, habis, dan lain sebagainya. Kalau Anda uji-uji terus, orang tersebut ya jengkel juga, lama-lama pasti akan menyerang balik dan menusuk balik. Kemudian juga ada manfaatkan kekuatan rakyat. Seorang penguasa itu tidak pernah dapat melindungi dirinya sendiri dari orang yang membencinya. Kekuatan rakyat memberi legitimasi kepada Anda untuk melanjutkan tugas pemimpin, dan mereka akan senantiasa melindungi Anda. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh rezim Jokowi sekarang, teman-teman. Kalau bilang bahwa Jokowi itu presiden yang dibenci umat, saya pikir nggak 100% benar kok. Yang salah dari oposisi pemerintahan sekarang adalah oposisi sekarang tuh reaktif, represif, dan nggak represif, reaktif, kemudian juga meledak-ledak, tetapi dari konteks ide itu hampir bisa dibilang kurang kuat ya. Kurang kuat. Nah, makanya kemudian kritik-kritik yang dilempar kepada rezim sekarang itu hanya cemoohan-cemoohan yang saya pikir nggak enak dan nggak etis untuk didengar. Adapun kritik-kritik itu hanya dari praktisi-praktisi tertentu, seperti siapa, misalnya Faisal Basri, itu baru kritik, teman-teman. Soalnya enak, dia menyampaikan dengan data. Kemudian juga banyak sebenarnya pakar-pakar yang mengkritisi pemerintahan sekarang. Bahkan tokoh-tokoh agama juga ada beberapa yang mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan sekarang. Nah, tapi kalau berbicara bahwa seluruh rakyat Indonesia itu udah bosan dengan Jokowi, dan Jokowi hanya memanfaatkan buzzer-buzzer untuk melindungi dirinya, saya pikir menggunakan buzzer nggak 100% salah, tapi untuk menyebutkan bahwa tidak ada yang mendukung Jokowi satupun, saya pikir ya keliru juga, karena di grassroots itu teman-teman, khususnya di Jawa Tengah, kemudian di Jogja, masih harum kok nama dia. Atau nggak usah jauh-jauh, di kampung-kampung juga kan banyak ibu-ibu yang senang kalau Jokowi datang. Nah, artinya apa teman-teman? Itu merupakan modal utama dari presiden sekarang. Makanya pada akhirnya apa? Di tataran grassroots itu ada konflik horizontal. Kadrun, cebong, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh yang bikin gaduh pada akhirnya. Tapi itu yang berhasil dimanfaatkan oleh Jokowi. Dia memanfaatkan kekuatan rakyat. Itu juga yang dilakukan oleh Anies Baswedan, teman-teman, ketika PSI, kemudian ya orang-orang pro pemerintah lah menyerang Anies Baswedan. Banyak juga orang-orang yang fanatik dengan beliau pasca pemilihan gubernur DKI kemarin. Pada akhirnya itu ada benturan lagi, polarisasi lagi. Kadrun juga, cebong juga, repot lah. Nah, kemudian juga buat skala prioritas. Ketika kita diserang, prioritaskan orang-orang yang ada di dalam benteng untuk diselamatkan, bukan penduduk pertanian di luar benteng. Paham ya teman-teman ya, ini nggak perlu dijelaskan lagi deh kayaknya. Prioritaskan orang-orang ring 1, Anda yang benar-benar loyal kepada Anda, yang benar-benar mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk Anda. Bukan penduduk pertanian di luar benteng atau kelompok-kelompok kecil di luar sana. Poin ini sih lebih mendorong teman-teman untuk oportunis, untuk lebih oportunis, melihat peluang-peluang yang ada, sikat.
Kalau tidak menguntungkan, tinggalkan. Kayak gitu. Jika ingin sesuatu dikerjakan dengan baik, lakukanlah sendiri. Tujuan orang-orang yang mengabdi itu bersifat jangka pendek, dan itu pun cenderung untuk kepentingan sendiri. Tentara bayaran akan kocar-kacir kalau perhitungannya tidak pas dalam perang. Sebaliknya, jika tentara berasal dari negara sendiri, semua akan berjuang dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca sejarah perang-perang di Eropa itu kadang ada saja kerajaan yang menggunakan tentara bayaran. Nah, konsekuensinya apa, teman-teman? Ketika tentara bayaran itu sudah melihat bahwa ini kekalahan ada di depan mata, kabur mereka. Kabur, nggak ada yang berjuang sampai darah. Karena mereka realistis. Ingan dibayar hungkul, menggus merdeka gaya bahan ditajong, kabur. Nah, itu yang jadi logika berpikir Machiavelli, kenapa menurut dia kerjakan sesuatu dengan baik, jika ingin dilakukan dengan baik, lakukan oleh sendiri. Nah, mitra adalah bahaya, karena menggunakan mitra dalam mempertahankan kekuasaan berarti mencari masalah. Jika mereka kalah, Anda akan hancur, dan jika mereka menang, Anda akan mendapatkan belas kasih mereka. Ngeri. Selanjutnya, poin berikutnya adalah bersiaplah untuk yang terburuk. Gunakan waktu luang Anda untuk melatih taktik perang Anda, karena perang merupakan tugas seorang penguasa. Dan itu dikonfirmasi ya dalam pemerintahan Indonesia. Teman-teman perlu mengetahui bahwa hak untuk mengumandangkan perang terhadap negara lain itu dipegang haknya satu-satunya oleh presiden. Bukan oleh jenderal TNI, bukan oleh wakil presiden, bukan oleh menteri pertahanan, tapi presiden yang berhak mengumandangkan perang. Nah, artinya tepat apa yang disampaikan oleh Machiavelli bahwa perang merupakan tugas seorang penguasa. Jika penguasa lebih menyibukkan diri dengan penghalusan hidup daripada masalah militer, maka mereka akan kehilangan kekuasaan. Gitu. Jadi menurut Machiavelli, jika pemimpin hanya berbicara tentang moral, berbicara tentang bodor-bodoran seperti Ridwan Kamil di balasan komen Instagramnya, seperti Ganjar Pranowo di TikToknya, atau seperti siapa lagi ya? Ya banyaklah pemimpin-pemimpin lain, calon-calon pemimpin lain yang mengkampanyekan keasyikan ketimbang memoles masalah militer. Nah, bagi Machiavelli, mereka akan berumur pendek dalam mempertahankan kekuasaan. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Singkirkan aib. Anda harus membatasi berbuat dosa pada hal-hal yang dapat Anda sembunyikan. Nah, jadi barangkali Yuyu semua mau jadi presiden, mau jadi perdana menteri, mungkin ke depan jika sistem pemerintahan Indonesia berganti. Coba yang dulu-dulunya sering open BO, tolong dihapus history chat-nya. Yang dulu punya micet, coba login lagi. Ada nggak obrolan-obrolan yang berbahaya, atau Anda menawarkan open BO dan lain sebagainya, itu hapus tuh semua. Atau barangkali Anda punya teman yang mengetahui bahwa Anda berdua pernah datang ke Spa Plus Plus, kalau bisa bungkam tuh teman Anda tuh, jangan sampai dia muncul ke permukaan, karena dia akan menjadi bumerang kan pada saat Anda memerintah. Nah, makanya Machiavelli itu mendorong supaya singkirkanlah aib di masyarakat. Berhentilah menjadi begitu baik. Nah, Machiavelli itu nggak pernah bosan untuk menyarankan kepada calon-calon pemimpin untuk udahlah jangan terlalu lembek. Jika Anda bertindak secara terhormat tetapi dikepung oleh orang-orang terhormat, kejatuhan Anda itu tidak dapat terhindarkan. Ngerti nggak maksudnya? Anda bertindak terhormat. Ada pemimpin siapa, tundukna juga nang. Ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang terhormat tersebut, Anda nggak lebih dari terlihat seperti kacung. Dengan menjadi manis, Anda dapat merongrong diri Anda sendiri, dan dengan menjadi sedikit kurang ajar, menyelamatkan dan meningkatkan kekuasaan Anda. Nah, ini makanya teman-teman yang dilakukan oleh Ahok, Basuki Cahayapurnama itu. Dia nggak manis dalam berpidato, dia nggak nyuwun sewu sama investor-investor. Dia bahkan kurang ajar kepada legislatif, kemudian kurang ajar juga kepada oknum-oknum yang nakal.
Nah, dia hendak membangun keajigan kekuasaan yang sudah dikerjakan olehnya. Nah, Machiavelli juga menyarankan untuk lebih baik itu ditakuti daripada dicintai. Lebih baik jadi seperti Soeharto, jadi seperti Stalin, jadi seperti Hitler daripada jadi seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dan lain sebagainya. Bagi Machiavelli, cinta yang mungkin merupakan cara yang baik untuk mengilhami orang untuk capaian besar, itu nggak berguna di masa sulit. Makan tuh cinta. Nah itu kalimat itu yang biasanya disukai oleh Machiavelli seperti ini. Cinta adalah ikatan terima kasih yang mudah diinjak-injak oleh kepentingan sendiri. Bagi Machiavelli manusia adalah tukang pura-pura, tidak tahu terima kasih, tidak konsisten, tukang menyembunyikan, dan gila keuntungan. Atas dasar itulah cinta cenderung dimanfaatkan. Buat teman-teman yang pernah mungkin di PHP-kan oleh perempuan, mungkin pernah minta antar jemput oleh seorang perempuan, kemudian jadiannya sama orang lain, teman-teman pasti akan mengamini pendapat ini. Manusia adalah tukang pura-pura, tidak tahu terima kasih, tidak konsisten, tukang menyembunyikan, gila keuntungan. Dan atas dasar itulah cinta cenderung dimanfaatkan. Saya nggak bilang ini benar ya, cuman kalau teman-teman punya pengalaman buruk tentang itu dan relate dengan keadaan itu ya, saya nggak bisa larang untuk teman-teman menyetujui ya, karena bagaimana kadang cinta itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu supaya kepentingannya itu bisa terwujud. Perempuan mau pindahan kosan, kontak yang bisa nganter. Udah diantrin, udah laki-lakinya melihat itu progres dalam hubungan. Tapi buat perempuannya, udahlah udah beres. Nggak dibalas lagi, blok. Banyak yang gitu-gitu. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Nah, poin berikutnya juga menarik. Bohongi aku sayang. Artinya berlatihlah mengarang cerita, karena suatu saat Anda memerlukan keterampilan itu. Unsur esensial dari cerita yang efektif adalah menghubungkan dengan kepentingan seseorang. Jika Anda mempunyai kemampuan untuk memberitahu apa yang mereka ingin dengar, mereka cenderung akan mempercayai Anda. Nah, jadi Machiavelli juga mendorong para calon pemimpin untuk pandai-pandai bersilat lidah, pandai-pandai mendongengkan atau ngarang-ngarang cerita yang indah yang memang rakyat ingin dengar. Sebagai contoh, misalnya teman-teman mau jadi presiden. Teman-teman kemudian melakukan survei bahwa ternyata rakyat itu merindukan sosok yang dekat dengan rakyat. Sosok yang lahir dari diri rakyat. Oh, ternyata itu. Nah, berarti kemudian teman-teman bikin cerita. Ibu-ibu, saya itu lahir susah loh, Bu. Bener, Bu. Saya itu ke kampus nggak bayar, bayaran nggak pernah bayar. Kemudian juga mau ke kampus juga harus naik beca dulu, harus ngeboseh beca dulu, harus cari uang dulu. Wah, saya susah banget, Bu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah jadi presiden untuk Anda semua. Wah, yang gitu-gitu kan biasanya yang jadi kesenangan. Nah, itu masuk kepada poin ini. Buat kisah Anda sendiri. Jalankan propaganda sebagai pembentukan pikiran rakyat. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan poin-poin. Sebenarnya nggak semua yang di Il Prinsip sudah saya sampaikan. Makanya teman-teman kalau misalnya mau lebih rinci lagi, silakan teman-teman baca buku baca buku Niccolò Machiavelli berjudul Il Prinsip. Ya, tapi secara garis besar poin-poinnya seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang ketemu kan kenapa orang itu melihat politik itu busuk, politik itu jahat. Ini tersangkanya Niccolò Machiavelli. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang sudah tahu kan siapa tersangkanya, nah, jangan sampai teman-teman setelah tahu ini, teman-teman tetap berpikir bahwa politik itu tetap busuk dan lain sebagainya. Kan banyak teori pakar-pakar politisi atau sarjana-sarjana politisi lainnya juga yang mengedepankan politik dengan etika moral yang baik. Ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman bahwa teori politik yang jahat itu ya ada memang. Kita tidak bisa menghindarkan diri bahwa
politik itu bagus kok. Enggak sepenuhnya. Karena apa? Karena dalam teori pencapaian kekuasaannya pun ada yang menyarankan untuk melakukan hal buruk, yaitu Niccolò Machiavelli. Ini sekedar pengetahuan saja. Saya nggak bertanggung jawab ya kalau teman-teman ke depan terinspirasi, kemudian saya rek nyalon bupati, saya mau bikin kamp konsentrasi, siapapun yang nyewa ke saya masukkan ke kamp konsentrasi, saya culik, karungan, buang ke Citarum. Aduh, saya di luar tanggung jawab saya kalau seperti itu. Cuman tolonglah teman-teman sudah dewasa, sudah matang pikirannya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mari kita pelajari materi ini sebagai sebuah pengetahuan untuk dijadikan pembelajaran. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, dan lain sebagainya. Semoga pertemuan kali ini menjadi ibadah buat teman-teman. Berbahagia selalu teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.